Jadi presidennya sama? Nggak masalah, yang penting ada perubahan. Maksudnya begitu atau tapi gimana? kalau presidennya selama ini telah terbukti gagal meningkatkan kesejahteraan, ya repot dong. Apakah presidennya sekarang terbukti gagal? Sehingga harus muncul blok perubahan? Saya nggak usah komentar itu. Tapi poin saya adalah rakyat menginginkan 5P, yaitu pangan yang terjangkau, pendidikan, karena pendidikan selama ini mahal sekali. Yang ketiga pekerjaan, karena yang nganggur itu banyak sekali, terutama tahun ini hampir justru yang 1 juta terdidik. ya. Yang keempat adalah pelayanan kesehatan, dan kelima adalah perumahan. Inilah yang sebetulnya diimpi-impikan oleh rakyat Indonesia. Nah sayangnya setelah 63 tahun merdeka, baru kurang dari 20% rakyat kita yang telah menikmati 5P ini, yang telah betul-betul bisa merdeka. Nah yang 80% yang paling bawah itu belum pernah menikmati arti kemerdekaan. Belum makan aja susah, kerjaan nganggur, ya takut ke dokter, takut bayarnya. Nah jadi tugas utama kita adalah mendorong agar supaya cita-cita dan impian rakyat ini bisa terjadi. Itulah baru namanya kemerdekaan untuk bangsa kita. Baik, baik. Ini blok keempat ini, blok perubahan. Mungkin kalau analoginya secara simpel aja, masyarakat, seorang rakyat untuk masuk ke sebuah kompleks, kalau banyak blok, banyak klaster istilahnya semakin pusing nih. Kenapa ini blok perubahan tidak bergabung saja dengan blok-blok yang sudah ada, Pak? Yang kejadian justru yang lain gabung sama kita. Ya kan? Kita bisa bayangkan dalam waktu cepat hampir 15 partai ya yang ikut gabung. Kenapa? Karena mereka juga melihat ini arah baru. Rakyat kita udah bosen lah sama yang itu-itu saja. Jadi ada greget untuk ingin sesuatu yang baru. Ya, dan itu adalah momentum historis yang penting kita itu kan. Ya, kalau yang lainnya ketiga blok menggunakan nama, kenapa ini tidak dibentuk nama blok R saja, blok Rizal Ramli seperti itu? Di situ bedanya, karena fokusnya bukan kepada orang, tetapi kepada cita-cita perubahan itu sendiri. Baik, sebetulnya apa sih yang mendasar, Pak? Karena tadi menjelaskan tapi masih belum. Yang mendasar begini. Ini apa yang paling? Yang mendasar Indonesia kan negara yang kaya sekali, sumber daya alamnya. Tapi selama ini hanya potensi terus, nggak pernah ada realisasinya. Jadi kalau bagaikan mobilnya ini sudah mobil bagus. Jalannya yang disediakan oleh pendiri Republik Indonesia, jalan ekonomi konstitusi, itu juga sudah bagus. Lah kok bisa setelah 63 tahun merdeka, baru 20% penumpang yang nyampe. Nah menurut kami, karena jalannya ini sering diselewengkan, dimelencengkan ke jalan neoliberal, yaitu kebijakan ekonomi yang lebih banyak manut kepada kepentingan-kepentingan negara luar daripada kepentingan nasional kita. Ya, nah kalau kita naik bus kan, mobilnya bagus, jalannya bagus, nggak nyampe-nyampe. Berarti ada yang salah. Berarti ada yang nggak betul kan, artinya sopirnya memang harus diganti. Dan yang kedua jalannya harus diluruskan menuju jalan yang kami sebut sebagai atau mungkin jalan petanya yang salah arah mungkin, Pak? Ya kalau peta kan itu manusia ya, mestinya jalannya udah jelas karena di konstitusi kita itu jelas sekali garis keberpihakannya. Iya, tadi Bapak menyebutkan 5P, 5 yang paling diharapkan dan dicita-citakan oleh masyarakat Indonesia, terutama masalah pangan. Ini apa? Pangan Indonesia sendiri kita memang terkenal kaya sekali, tapi masih seperti Bapak bilang bahwa masih banyak sekali masyarakat yang kekurangan pangan sendiri. Soalnya perubahan yang paling besar yang bisa dilakukan oleh blok perubahan ini terhadap rakyat apa? Kita harus membangun, kalau kita mau jadi pangan yang murah dan terjangkau, pemerintahan perubahan nanti akan membangun 4 waduk di sekitar Citarum, 5 waduk di sekitar Bengawan Solo, dan 4 atau 5 waduk di sepanjang Sungai Berantas. Sehingga yang setiap tahun sumber malapetaka, kita ubah jadi sumber kehidupan dan harapan. Ada air pada musim kering, pertanian juga akan lebih hidup dan sebagainya. Jadi kita memang mesti ambil langkah-langkah supaya Indonesia ini betul-betul jadi gudang pangan. Kan tidak masuk akal negara pertanian import jagung, import gaplek, kadang-kadang import beras. Ya, jadi untuk mendorong ini, yang pertama kita harus bangun irigasi.
Iya. Yang kedua, kita harus sediakan bibit yang bagus dan unggul. Tetapi bukan bibit super toy, karena bikin rakyat super letoy. Ya. Dan yang ketiga, kita mesti bikin bank pertanian yang memberikan kredit untuk petani tebu 12 bulan sepanjang masa panen. Karena negara yang mau maju pertaniannya harus ada bank pertanian. Yang terakhir tentu harus ada pricing policy atau kebijakan harga. Seperti apa itu pricing policy yang akan diterapkan? Kalau misalnya panen, harga nggak jatuh. Ya, petani kita kalau perlu diberikan perlindungan tarif, ya, sehingga pada saat harga panen suplai kebanyakan dia nggak terlalu jatuh. Dan yang terakhir, kita harus berikan tanah di luar Jawa. Ya, saya merencanakan kita berikan 10 hektar di luar Pulau Jawa, tanah-tanah negara, agar supaya dan kemudian dikasih kredit cost of living. 4-5 tahun suruh nanam sawit, nanam coklat, lain-lain. Nah, ketika panen, mereka akan jadi kaya dadakan. Tetapi jangan mengulang program transmigrasi. Karena program transmigrasi hanya dibagi 2 hektar. Lalu apa bedanya nih kalau masalah hektar dan kemudian kapabilitas manusianya sendiri? Iya, kalau misalnya pengalaman kan kita transmigrasi puluhan tahun, sejak zaman Belanda hanya 2 hektar. Generasi pertama bekerja keras, habis itu dia punya anak 4, dibagi lagi tanahnya, kembali setengah hektar, sama lagi dengan petani di Pulau Jawa yang miskin-miskin. Ya, jadi harus ada lonjakan kekayaan. Ya, dan itu hanya bisa dilakukan kalau diberikan tanahnya lebih besar. Baik, baik Bapak, sayang sekali kita harus break, nanti kita lanjutkan segmen kedua ya. Dan pemirsa, Public Corner akan kembali sesaat lagi, untuk Anda pastikan Anda bersama kami. Public Corner dengan topik blok dalam politik. Nah, ini mengagumkan sekali dalam waktu yang singkat, 15 partai politik sudah mendukung blok perubahan ini. Dan kemudian mungkin juga muncul pertanyaan dari masyarakat juga. Mungkin nggak sih blok ini mengusung capresnya sendiri, jadi ada 4 capres nih di Indonesia sekarang? Bukan tidak mungkin, karena seperti saya katakan, rakyat Indonesia ingin perubahan. Dan dengan pecahnya kongsi antara Presiden SBY sama Pak Yusuf Kala, tidak mungkin dua-duanya lolos. Dugaan saya yang lolos justru Pak Yusuf Kala, karena dia lebih luas, lebih gesit juga, dan sebagainya. Bisa-bisa Pak SBY malah nggak lolos. Ya, itu sangat bisa terjadi. Mengapa Anda begitu yakin? Karena pengalaman kami di daerah-daerah, survei menunjukkan bahwa bukan survei ya, survei sih tinggi. Tapi ini kan survei yang tidak sepenuhnya independen. Di lapangan, hitungan kami, Partai Demokrat paling akan menang hanya 10%. Dan setelah itu, Presiden SBY akan kesulitan cari partner untuk koalisi. Karena kebanyakan partnernya disakiti hatinya. Ya kan? Nah, sementara Pak Yusuf Kala kan lebih gesit. Ya, jadi bisa nanti ada 3 paket presiden, Pak Yusuf Kala, Mbak Mega, sama presiden dari alternatif dari salah satu mungkin dari blok perubahan. Anda maksudnya? Ya, teman-teman nanti akan memutuskan di kemudian. Baik, tapi kemungkinan besar akan muncul? Saya kira iya, pada waktunya. Iya, baik. Dan ini juga menjadi pertanyaan juga bagi masyarakat bila muncul lagi satu nama. Lantas lagi-lagi terkait dengan namanya blok perubahan. Ini perubahan seperti apa? Karena mungkin masyarakat juga sudah begitu sering mendengarkan janji-janji yang berulang-ulang kali. Nah, ini perubahan seperti apa? Gita, pada 40 tahun yang lalu, rakyat di seluruh Asia ini miskin semua. Rata-rata hanya $100 per kapita. Bahkan Cina hanya $50. Tapi dalam waktu 40 tahun, tingkat kesejahteraan rakyat di Malaysia 5 kalinya daripada kita. Di Taiwan 16 kalinya dari kita. Di Korea 25 kalinya dari kita. Cina yang nongol belakangan itu sudah 1,4 kalinya dari kita. Pertanyaannya mengapa kok bisa Indonesia kaya sekali, kok bisa Indonesia ketinggalan dibandingin negara-negara yang lain besar di Asia? Mengapa demikian? Karena jalannya itu sengaja dimelencengkan. Yaitu
Selama 40 tahun ini secara sistematis dipilih